Ternyata salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah dia mampu mendengarkan orang-orang yang dipimpinnya. Seorang pemimpin harus bisa menahan diri untuk berbicara ketika ada orang-orang yang dipimpinnya itu kita lihat dia banyak potensi, banyak ide. Nah, kepemimpinan yang mendengarkan adalah kepemimpinan yang selalu secara aktif mau mendengarkan orang. Halo sahabat Askara Channel, senang lagi berjumpa pada kesempatan yang sangat baik. Pada saat ini kita masih dalam bulan membicarakan tentang keterampilan kepemimpinan. Beberapa waktu lalu saya bicara mengenai keterampilan kepemimpinan yang dulu komunikasi. Masih ingat? Ya, semoga masih ingat. Kemudian bicara mengenai pendelegasian. Kemudian minggu lalu kita bicara mengenai apa itu pemberdayaan. Dan saat ini kita bicara salah satu keterampilan kepemimpinan yang sangat-sangat penting, yaitu apa? Mendengarkan, listening. Ya. Jadi komunikasi itu biasanya terjadi tidak hanya satu arah, tetapi dua arah. Tetapi ternyata salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah dia mampu mendengarkan orang-orang yang dipimpinnya. Karena kebanyakan ketika seorang pemimpin banyak berbicara, itu biasanya dia lemah dalam mendengarkan. Artinya dia harus sebelum memimpin rapat atau apa, jangan dia bicara dulu, dia biarkan orang lain bicara dulu. Karena pemimpin itu akan mendengarkan dan bisa mengambil keputusan. Tetapi kalau dia bicara dulu, itu biasanya sampai sore dia bicara sendirian. Yang lainnya mendengarkan, akibatnya apa? Ada banyak hal ide-ide atau keluhan-keluhan dari orang-orang yang dipimpinnya tidak didengarkan. Artinya dia bersifat otoriter, dan dia direktif, artinya dia seperti menyuruh begitu dia atau mempengaruhi orang. Akibatnya apa? Orang-orang yang dipimpinnya menjadi tidak berarti. Tidak berarti maksudnya di sini tuh dia merasa bahwa ya sudah, lakukan sendiri, berarti saya hanya mendengarkan dan melaksanakan. Ini berbahaya dalam kepemimpinan. Karena itu keterampilan mendengarkan ini merupakan hal yang sangat penting. Seorang pemimpin harus bisa menahan diri untuk berbicara ketika ada orang-orang yang dipimpinnya itu kita lihat dia banyak potensi, banyak ide. Karena itu saya melihat bahwa ketika seorang pemimpin mau mendengarkan orang yang dipimpinnya, maka itu dikatakan 80% kepemimpinannya pasti jalan dengan baik. Karena apa? Dia nggak berpikir sendiri, nggak cari ide sendiri, karena ada orang-orang di sekitarnya yang luar biasa dengan kapasitas yang luar biasa, bisa memberikan ide-ide yang bagus, positif, produktif, bahkan memberi kontribusi yang baik bagi organisasi. Nah, kepemimpinan yang mendengarkan adalah kepemimpinan yang selalu secara aktif mau mendengarkan orang. Tetapi harus diingat bahwa mendengar di sini bukan berarti hanya mendengar, tetapi dia mampu menyimak apa yang didengar. Nah, ini persoalannya. Kadang-kadang dia tidak mampu menyimak apa sih yang disampaikan oleh orang yang memberikan masukan. Dia tidak mampu untuk memahami apa isi daripada komunikasi yang disampaikan dari orang-orang yang dipimpinnya. Berarti kemampuan mendengar itu bukan saja mendengar, tetapi dia menyimak, mencerna, dan mampu memahami apa yang disampaikan oleh orang-orang yang dipimpinnya. Ada orang memang dia mendengarkan, tetapi ketika ditanya dia nggak tahu apa maksudnya. Berarti dia tidak memahami apa yang disampaikan oleh orang yang menyampaikan keluhan. Karena itu ketika bicara mengenai mendengarkan, itu bicara mengenai sikap. Ya, sikap pingin tahu. Ya, ini pentingnya. Pingin tahu apa sih yang dimaksud oleh orang yang menyampaikan. Karena itu penting dalam mendengarkan kita aktif. Aktif tidak hanya kita mendengarkan, tetapi kita juga bertanya. Mohon maaf, tadi maksudnya apa? Supaya lebih jelas. Itu penting. Jangan sampai kita merasa mendengarkan, merasa tahu, ternyata kita nggak paham. Berarti ternyata mendengarkan itu bukan saja mendengarkan secara pasif, tetapi mendengarkan secara aktif, bahkan sekali-kali kita meminta untuk menjelaskan lagi supaya jangan sampai kita salah memahami. Kadang-kadang orang berkata begini, mohon maaf, mungkin saya salah memahami. Nah, itu berarti dia sedang mengklarifikasi apa yang didengarkan. Sehingga ketika orang itu menyampaikan ide sesuatu itu, pemimpin jelas maksudnya. Jangan sampai dia
salah mengartikan. Kalau salah mengartikan, berarti dia akan salah memutuskan. Nah, mendengarkan sebagai komunikasi nonverbal itu adalah usaha memahami sepenuhnya apa yang menjadi maksud dari sebuah pembicaraan yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi dia memahami sepenuhnya, bukan setengah-setengah. Oleh sebab itu, seorang pemimpin itu harus melatih keterampilan untuk memahami apa yang orang bicarakan. Karena itu kadang-kadang orang tidak boleh ketika orang bicara kita sela. Ya, kita tiba-tiba langsung interupsi. Akhirnya tidak sampai apa yang dimaksudkan. Karena kadang-kadang seorang pemimpin itu tidak mau mendengarkan karena dia merasa terancam. Wah, ini mengkritik saya. Ini menegur saya. Ini memberi masukan. Kita menjadi defensif. Kita seolah-olah itu ditegur. Kita seolah-olah itu tidak baik kepemimpinanmu. Nah, ini kan kadang-kadang menjadi hal yang tidak produktif. Padahal ketika kita diam dan dengarkan saja, kita cerna dengan baik, pasti ada banyak hal masukan-masukan yang positif yang berguna bagi kepemimpinan kita dalam organisasi di mana kita bekerja. Sekali lagi saya katakan kepemimpinan ini tidak bicara mengenai organisasi yang besar atau formal, tetapi bisa hal-hal dalam keluarga juga bisa kan. Seorang suami dia adalah pemimpin, dia belajar mendengarkan orang-orang yang dipimpinnya. Atau mungkin jadi panitia begitu ya. Kita belajar mendengarkan dari orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Mendengarkan secara aktif berarti mendengarkan dengan maksud memahami apa yang disampaikan. Tetapi kalau kita hanya mendengarkan untuk menyenangkan orang, tetapi kita tidak memahami maksudnya, berarti kita sedang mendegradasi makna dari kita mendengarkan itu. Oleh sebab itu, sebagai seorang pemimpin, latihlah diri Anda untuk belajar mendengarkan dengan sungguh-sungguh, kemudian cerna dengan baik, pahami dengan baik. Seandainya itu kita kurang jelas, jangan malu-malu bertanya untuk meminta penjelasan supaya dengan demikian, dengan sepenuhnya kita memahami makna atau arti dari yang disampaikan oleh orang-orang yang kita pimpin. Sehingga kepemimpinan itu akan menjadi produktif ketika mendengarkan itu dilakukan secara sungguh-sungguh dengan aktif, sehingga kita tidak menjadi pemimpin yang hanya sekedar mendengarkan untuk memberi dia supaya dia puas. Tetapi betul-betul kita mendengarkan dengan penuh perhatian. Jika kita mendengarkan dengan penuh perhatian, kita memahami apa yang dimaksud oleh orang-orang yang menyampaikan ide, pendapat, yaitu orang-orang yang kita pimpin, dia akan merasa senang karena masukannya itu didengar, bahkan diakomodasi. Tentunya ini sangat positif bagi organisasi. Karena itu, saudara yang saat ini dalam kepemimpinan, belajarlah untuk mendengarkan dengan baik. Karena dengan mendengarkan dengan baik, saudara akan diapresiasi oleh orang-orang yang saudara pimpin. Apalagi masukan-masukannya itu saudara akomodasi, dan tentunya ini akan menjadi hal yang produktif, positif bagi organisasi. Sekali lagi, memimpin bukan sekedar jabatan, tetapi memimpin adalah sebuah usaha untuk belajar mendengarkan orang lain. Kiranya ini berguna bagi kita, berguna bagi organisasi saudara, berguna bagi kepemimpinan saudara. Sampai jumpa dalam program inspirasi selanjutnya.